Salam matematika. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Saat ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri, khususnya refleksi atau pencerminan pada bidang koordinat. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Apakah kalian pernah bercermin? Jika pernah, untuk apa kita bercermin? Dan untuk apa kita mempelajari pencerminan? Ya, dengan bercermin, kita dapat melihat penampilan dan bentuk tubuh kita. Dengan bercermin pada tindakan yang kita lakukan, kita dapat belajar bahwa setiap tindakan yang kita lakukan tidak akan pernah jauh dari risiko yang akan kita alami. Dengan memanfaatkan teori pencerminan, kita dapat mengaplikasikan teori ini dalam pengambilan foto agar terlihat indah dan bagus. Masih ingatkah kalian tentang koordinat kartesius, pengertian refleksi, sifat-sifat refleksi, dan menggambar bayangan hasil pencerminan? Jika kalian masih mengingat dan betul-betul memahaminya, maka baguslah. Karena semuanya ini masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tentang pencerminan pada bidang koordinat. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, Ibu kembali mengingatkan bahwa ada 4 sifat pencerminan, yaitu yang pertama, jarak antara titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Yang kedua, garis hubung antara titik asal dan bayangan tegak lurus terhadap sumbu pencerminan. Yang ketiga, panjang, sudut, dan luas sama, sehingga pencerminan merupakan transformasi kongruen. Dan yang terakhir, setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah. Coba kalian perhatikan kain tenun ikat berikut ini. Jika diperhatikan, terdapat sepasang motif bunga yang merupakan hasil pencerminan dari motif bunga asal. Bagaimanakah kita bisa menentukan bayangannya? Motif bunga tersebut jika digambarkan dalam bidang koordinat seperti ini. Nah, untuk menentukan bayangannya, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Jika motif bunga asal berada pada titik A 3,4, dicerminkan terhadap sumbu X, di mana sumbu X ini adalah cerminnya. Jarak titik A dengan sumbu X atau cermin adalah 4 satuan dari atas cermin. Maka bayangannya berjarak 4 satuan. Karena dicerminkan, maka berjarak 4 satuan ke bawah dari cermin. Dan jarak titik A adalah sama, yaitu 3 satuan. Dan berdasarkan sifat refleksi, bahwa titik asal dan titik bayangan harus tegak lurus dengan sumbu pencerminan, maka diperoleh titik bayangannya berada di titik A aksen 3,-4. Sama dengan yang pertama, jika motif bunga asal berada pada titik B -3,2, dicerminkan terhadap sumbu X. Jarak titik B dengan sumbu X atau cermin adalah 2 satuan dari atas cermin. Maka bayangannya berjarak 2 satuan. Namun karena dicerminkan, maka berjarak 2 satuan ke bawah dari cermin. Dan jarak titik B adalah sama, yaitu 3 satuan ke kiri. Dan berdasarkan sifat refleksi bahwa titik asal dan titik bayangan harus tegak lurus dengan sumbu pencerminan, maka diperoleh titik bayangannya berada di titik B aksen -3,-2. Nah, agar kalian lebih paham, coba kalian kerjakan soal berikut ini sebagai latihan. Tentukanlah bayangan dari titik A 5,-4 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Pilihan jawabannya adalah A aksen -5,4, B aksen 5,4, C aksen -5,-4, dan D aksen 0,4. Untuk yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y.
Jika motif bunga asal berada pada titik A3,4, dicerminkan terhadap sumbu Y, di mana sumbu Y ini adalah cerminnya. Jarak titik A dengan sumbu Y atau cermin adalah 3 satuan dari kanan cermin, maka bayangannya berjarak 3 satuan. Namun karena dicerminkan, maka berjarak 3 satuan ke kiri dari cermin. Dan jarak titik A adalah sama, yaitu 4 satuan. Dan berdasarkan sifat refleksi, bahwa titik asal dan titik bayangan harus tegak lurus dengan sumbu pencerminan, maka diperoleh titik bayangannya berada pada titik A aksen negatif 3,4. Sama dengan yang pertama, jika motif bunga asal berada pada titik B negatif 3,2, dicerminkan terhadap sumbu Y. Jarak titik B dengan sumbu Y adalah 3 satuan dari kiri cermin, maka bayangannya berjarak 3 satuan ke kanan cermin. Dan jarak titik B adalah sama, yaitu 2 satuan. Dan berdasarkan sifat refleksi, bahwa titik asal dan titik bayangan harus tegak lurus dengan sumbu pencerminan, maka diperoleh titik bayangannya berada di titik B aksen 3,2. Nah, agar kalian lebih paham, coba kalian kerjakan soal berikut ini sebagai latihan. Tentukanlah bayangan dari titik A negatif 5,4 yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Pilihan jawabannya adalah A aksen negatif 5,4, B A aksen 5,4, C A aksen 5,4, dan D A aksen 0,4. Nah, itu dia penjelasan mengenai pencerminan atau refleksi pada bidang koordinat. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi, untuk pencerminan terhadap sumbu X itu, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka nilai Y akan berubah, atau nilai Y hasil pencerminan berlainan tanda dengan nilai Y asli, dan nilai X tetap, atau dapat ditulis seperti ini. Dan untuk pencerminan terhadap sumbu Y, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka nilai X akan berubah, atau nilai X hasil pencerminan berlainan tanda dengan nilai X asli, dan nilai Y tetap, atau dapat ditulis seperti ini. Agar kalian lebih paham, Ibu akan mengirimkan kalian tugas dan silakan kalian kerjakan. Di video berikut, Ibu akan menjelaskan tentang translasi. Jadi, jangan lupa belajar ya. Sekian dulu video penjelasan mengenai pencerminan pada bidang koordinat. Tetap belajar dan semangat. Sampai jumpa!